Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umari. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, tepatnya di Universitas Bina Bangsa Dikit Sempena. Dan di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teori belajar. Nah, kita masuk langsung. Nah, apa itu teori belajar? Teori belajar atau teori dulu kita mengartikan teori dulu. Teori adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat ide, konsep maupun prosedur dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji dan dibuktikan kebenarannya. Nah, belajar itu sendiri adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari terampil menjadi terampil melakukan sesuatu. Dan teori belajar itu sendiri adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Nah, kita dapat mengartikan bahwasanya teori belajar itu adalah teori di dalamnya kita mengaplikasikan, kita dapat mengimplementasikan perancangan belajar mengajar terhadap guru dan juga siswa. Nah, guru tersebut biasanya dibekali dengan rencana pembelajaran sendiri melalui MK-nya sendiri atau melalui pelajarannya sendiri. Misalnya di bahasa Indonesia, bagaimana cara mengaplikasikan suatu topik untuk siswanya agar dapat tertarik dan mengerti. Nah, kita masuk ke jenis teori belajar. Teori belajar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Yang kedua ada teori kognitivisme. Yang ketiga ada teori humanistik dan keempat ada teori konstruktivitik. Nah, kita masuk yang pertama kita bahas yaitu teori behavioristik. Nah, teori behavioris mengutip dari jurnal Universitas Medan Area. Teori behavioristik itu menyatakan bahwa belajar mengubah tingkah laku dan para ahli juga mengatakan bahwa proses belajar terjadi apabila tingkah laku siswa sudah berubah. Nah, jika siswa belum merespon, maka tingkah laku siswa belum dikatakan belajar. Di dalam teori ini, apabila tingkah laku belum berubah, akan berlaku sistem hukuman. Dan apabila siswa tidak bisa diajarkan dan tidak bisa lagi, maka akan berhak atau berlaku sistem hukuman. Nah, hukuman tersebut yang membuat jera siswa dan juga memotivasi belajar giatnya lagi. Contohnya seorang anak yang disuruh oleh gurunya untuk menghafal perkalian dan maju keesokan harinya. Tapi anak tersebut belum hafalnya dan disuruh berdiri di depan oleh gurunya. Nah, kelebihannya dari teori behavioristik adalah pendidik tak hanya memberi ceramah, tetapi melalui instruksi singkat yang diikuti oleh beberapa contoh baik yang dilakukan sendiri maupun secara simulasi. Dengan demikian, peserta didik lebih paham. Contohnya, sebelum orang tua kita itu diterapkan teori behavioristik dengan cara menerapkan suatu pembelajaran, mereka disuruh maju, dan jika tidak bisa, walaupun sudah disuruh dan diberi persiapan terlebih dahulu, mereka akan dihukum. Adanya sistem hukuman. Nah, contoh penerapan atau pengaplikasian teori behavioristik ini, yang pertama ada menentukan tujuan instruksional dan tujuannya
tujuan-tujuan instruksional itu dalam pembelajaran, misalnya kita menginstruksikan terlebih dahulu kegiatan yang akan kita lakukan. Dan yang kedua ada menganalisis lingkungan yang ada saat ini, termasuk mengidentifikasi entry behavioris atau pengetahuan awal siswa. Selanjutnya ada menentukan materi pembelajaran, memecah materi pembelajaran menjadi bagian-bagian kecil atau subpokok bahasan dan subtopik. Misalnya dalam puisi ada subtopiknya tuh di yang pertama ada unsur intrinsik dalam puisi ya, dipecah lagi. Nah, misalnya ada temanya di situ ada sebagai lain sebagainya. Selanjutnya ada menyajikan materi pembelajaran, memberi simulasi berupa pertanyaan tes maupun latihan dan tugas-tugas, mengamati dan mengkaji respon yang diberikan. Misalnya respon yang diberikan yang bagaimana, misalnya pertanyaan yang kita berikan bagaimana cara cara siswa merespon pertanyaan yang kita ajukan. Dan selanjutnya ada memberi penguatan, itu biasanya di akhir pembelajaran ya. Selanjutnya ada memberi simulasi baru dan mengamati dan mengkaji respon yang diberikan atau evaluasi hasil belajar dan memberi penguatan lagi seperti yang tadi. Yang selanjutnya ada teori kognitivisme, yaitu teori yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan persepsi atau pemahaman. Nah, teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. Model belajar kognitif ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Nah, menurut buku Psikologi Pendidikan karya Zulkarnain dan kawan-kawan, nah kelebihan dari teori belajar kognitif itu adalah aktivitas belajar yang lebih mandiri dan inovatif. Secara tidak sadar, siswa harus lebih aktif dan kreatif karena mereka tidak hanya pasif duduk diam dan memperhatikan guru, tapi mereka mengeluarkan pendapat-pendapat mereka melalui pemahaman yang mereka pahami dari pembelajaran yang kita lakukan. Nah, teori ini juga menerima pengetahuan sembari memikirkan sebuah gagasan tentang pengetahuan tersebut. Nah, kekurangannya ada yaitu menekankan kemampuan ingatan siswa, sehingga kelemahan yang terjadi adalah selalu menganggap semua siswa atau peserta didik memiliki kemampuan yang daya ingat yang sama. Misalnya pemahamannya itu saja atau seperti yang kita sampaikan begitu. Nah, yang selanjutnya ada contoh pengaplikasiannya. Yang pertama menentukan tujuan instruksional seperti yang sebelumnya. Memilih materi pembelajaran, itu penting ya, memilih materi pembelajaran supaya ada tujuan dari pembelajaran yang kita lakukan. Selanjutnya ada menentukan materi yang mungkin dipelajari secara aktif, menentukan materi sama ya, menentukan dan merancang kegiatan belajar yang cocok untuk topik yang dipelajari. Nah, ini merancang kegiatan belajar ini misalnya sebuah topik, misalnya contoh topik membahas teks eksplanasi, kita disuruh menganalisis, misalnya siswa atau peserta didik disuruh menganalisis dari teks eksplanasi. Nah, bisa membentuk kelompok atau bagaimana gitu. Mempersiapkan pertanyaan yang bisa memacu kreativitas siswa untuk berdiskusi dan bertanya. Nah, memacu itu dari gurunya, bagaimana mereka gurunya memberikan pertanyaan agar siswa itu rasa ingin tahu dan belajarnya itu lebih tinggi. Setelah itu mengevaluasi proses dan hasil belajar sama seperti sebelumnya. Selanjutnya ada teori humanistik, yaitu menyatakan bahwa belajar adalah memanusiakan manusia. Humanistik ya, memanusiakan manusia, maksudnya adalah menghargai segala yang ada pada manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang dan kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi. Teori ini lebih mementingkan isi yang dipelajari daripada prosesnya.
berarti ini hasil ya, hasil dari belajar yang kita lakukan. Proses belajar mengajarkan adalah eh, pengalaman hidup siswa dengan pengalaman hidup akan dijadikan landasan sebagai materi. Menurut salah satu tokoh humanistik, Ausubel, belajar merupakan asimilasi permakna. Materi yang dipelajari diasimilasi dan dihubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Misalnya, pengetahuan oleh seorang guru tentang puisi, dia dapat mengaitkan tentang puisi favoritnya ataupun tentang pengalaman pribadinya yang bisa dijadikan puisi, seperti itu. Selanjutnya ada contoh aplikasinya, contoh pengaplikasiannya ya, teori humanistik. Yang pertama, menentukan materi pelajaran itu penting ya. Seperti topik yang sebelumnya itu materi. Dan kedua, identifikasi topik-topik yang memungkinkan mahasiswa aktif dan mempelajari secara aktif. Yang memungkinkan mahasiswa mempelajarinya secara aktif. Nah, misalnya sebuah materi yang kita lemparkan, bagaimana cara mereka memahaminya dan cara mereka mencari sumber-sumber yang kita bagikan materinya. Desain wahana, lingkungan, media, fasilitas dan sebagainya akan digunakan untuk belajar. Misalnya media komputer ataupun media dalam bentuk diskusi untuk menyampaikan sebuah materi. Selanjutnya ada membimbing siswa belajar aktif secara aktif, misalnya memberi pertanyaan dan juga memberi respon dari jawaban-jawaban atau dari pertanyaan-pertanyaan yang kita lemparkan. Membimbing siswa memahami hakikat makna dan pengalaman dari pengalaman belajar mereka. Nah, dari pengalaman belajar ini seperti lebih menggali pemahaman-pemahaman yang dulu, lebih menggali tentang bagaimana cara ia memahami suatu pembelajaran. Selanjutnya ada membimbing siswa sampai mereka mampu mengaplikasikan konsep-konsep baru ke situasi yang baru. Misalnya konsep baru, eh, misalnya teori atau pemahaman dari pembelajaran yang lama, mereka dapat beradaptasi dengan konsep baru yang kita berikan. Misalnya membuat makalah kah ataupun yang lainnya gitu. Selanjutnya ada evaluasi proses dan hasil belajar mengajar. Nah, balik lagi seperti teori sebelumnya. Nah, yang terakhir ada teori konstruktivistik, yaitu teori tentang aliran filsafat yang pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi sendiri atau hasil yang kita lakukan sendiri, baik itu menyatakan pengalaman baru tentang ilmu yang didapat yang tidak didapat ditransfer oleh guru ke siswa. Jadi dia menentukan sendiri apa yang dia pelajari dan menggunakan panca indera untuk uh, mengasah kemampuan atau pemahaman yang dia lakukan, seperti melihat lingkungan, mendengar, menjamah, mencium dan merasakan lingkungan sekitar, seperti itu. Atau misalnya sebuah materi biologi, mereka terlebih dahulu memahami misalnya sebuah tumbuhan, mereka melihat, menganalisis tentang pertumbuhannya bagaimana, apa-apa saja anggota tubuh pada tumbuhan dan lainnya. Eh, nah, ini ada strategi pembelajaran konstruktivisme adalah belajar aktif, belajar mandiri, dan juga belajar koor- kooperatif, kooperatif, kooperatif dan lain sebagainya. Ini belajar aktif, belajar mandiri. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya belajar aktif, misalnya menganalisis tumbuhan tadi ya, menganalisis tumbuhan, bagaimana pendapat pribadi mereka, gitu. Melalui pembelajaran ini, peserta didik dituntut bisa memahami pembelajaran dengan baik yang didapat mau dari sekolah maupun di luar, sehingga pengetahuan yang didapat dikaitkan dengan baik dan sesama. Sementara salah satu kekurangannya, pendekatan ini
Guru tidak menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi membantu siswa untuk membentuk pengetahuannya sendiri atau pemahaman yang ia lakukan sendiri. Seperti itu. Eh, itulah penjelasan mengenai eh, nah, di sini itulah penjelasan mengenai eh, teori belajar ya. Ada 4 tadi. Eh, yang pertama ada teori behaviorisme, tentang kognitif tadi, humanistik, dan juga yang terakhir ini konstruksi. Nah, seperti itulah penerapan teori-teori konstruktif, teori-teori dalam belajar. Nah, terima kasih yang telah mendengarkan eh, sebaik sedikit materi tentang teori belajar. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya Khairul Umuri, pamit undur diri dari presentasi singkat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.